perkenalkan, nama saya Atika Nurul Sudarasution. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang masakan Melayu, ciri khas Kepulauan Riau. Atika, sebelum kita masuk ke masakannya, kita akan mengetahui apa itu masakan khas Melayu. Nah, masakan khas Melayu itu ada banyak sekali di Kepulauan Riau. Nah, jadi kita dapat merasakannya karena masakan khas Melayu itu sangat identik dan jarang orang mempunyai masakan itu di tempat-tempat lain. Terima kasih. Nah, jadi ciri-ciri masakan khas Melayu itu seperti banyak rempah-rempahnya. Nah, yang kita tahu masakan khas Melayu itu paling identik yang seperti misalnya yang berkuah santan. Nah, di sini juga ada seperti binatang yaitu gonggong. Nah, gonggong itu yang ada di laut. Jadi kita dapat mencicipnya di rumah makan seafood atau kita bisa juga membelinya secara mentah untuk kita hidangkan di rumah. Jadi masakan khas Melayu itu makanan yang sangat kuat dari gurihnya dan dia sangat khas dari rempah-rempah tersebut. Jadi kita misalnya memasak masakan Melayu itu, jika banyak rempah-rempahnya akan juga terasa khas Melayunya. Nah, jadinya kenapa identik dengan rempah-rempah dan juga santan, karena khas Melayu itu memang identik yang seperti kuah-kuah bersantan. Jadi kita dapat mencicipnya itu bisa kita makan di rumah makan ataupun kita memasak hidangan itu sendiri. Di masyarakat Melayu yang dekat daerah pesisir juga mereka identik dengan makanan yang hasil jeripayah dari laut. Nah, jadi mereka dapat mengambil atau menyondong, istilah bahasanya, di dalam laut tersebut. Jadi banyak masyarakat di Kepulauan Riau ini mereka itu pekerjaannya sebagai nelayan, karena di Kepulauan Riau ini sangat banyak lautan yang ada di sekitar kami. Nah, jadi mereka itu mengambil kayak misalnya seperti gonggong, kerang, ketam, atau udang, itu mereka mengambil sendiri. Jadi mereka pergi ke laut untuk mengambil makanan-makanan seafood seperti itu. Nah, jadi drum-drum itu kue yang sangat ciri khas dari sini. Jadi di Pulau Penyengat itu ada banyak orang yang membuat kue drum-drum tersebut. Jadi kita dapat merasakannya dengan harga rakyat maupun murah untuk kita merasakannya. Nah, sama juga seperti laksa. Laksa pun harganya tidak mahal karena orang Pulau Penyengat juga membuatnya itu per pack atau dihidangkan dengan secara pakai cup. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa merasakannya kalau kita ke Pulau Penyengat, kita bisa membelinya kue drum-drum maupun laksa tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada roti jala. Dan jadi roti jala itu adalah ciri khas makanan Melayu. Nah, roti jala itu kita bisa membuatnya sendiri karena sangat mudah untuk dibuatnya. Nah, jadi mereka itu berkuah santan. Nah, kenapa berkuah santan? Karena identiknya dari masakan Melayu tersebut adalah berkuah santan. Selanjutnya yaitu ada roti canai atau roti perata yang disebut dari Kepulauan Riau. Nah, perata ini dapat juga kita rasakan di tempat-tempat sarapan pagi. Nah, karena mereka banyak menjualnya. Nah, di sini itu ada seperti ayam, daging, sarden, telur, dan lain-lain. Nah, kuahnya itu ada yang santan maupun gula merah. Nah, jadinya kita dapat merasakan atau mencicipkan dekat sarapan pagi karena banyak orang yang menjualnya. Nah, itu dia
roti canai. Nah, makanan selanjutnya yaitu ikan patin. Nah, ikan patin ini identik dari makanan khas Melayu loh teman-teman, karena ikan patin tersebut adalah ikan yang sangat enak di Kepulauan Riau. Jadi mereka itu dimasak dengan menggunakan bumbu kuning, karena Kepulauan Riau memiliki ciri khas yang santan dan berlemak yang berwarna kuning. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa juga memasaknya secara sendiri maupun kita dapat di makanan di rumah makan. Nah, ikan patin tersebut banyak kok yang orang jual. Kalau misalnya kita mau masak bisa kita beli di pasar. Nah, kalau misalnya udah yang dimasak kita bisa datang ke restoran atau rumah makan seafood, pasti ada yang menjual ikan patin. Nah, selanjutnya yang di sini adalah nasi lemak. Nah, nasi lemak ini makanan khas Melayu juga loh teman-teman, yang identiknya ada bilis, kacang, sambal merah, telur. Nah, jadinya ada juga yang pakai ayam. Jadinya teman-teman bisa membeli ini di tempat sarapan pagi. Nah, jadi mereka menjualnya itu dalam bentuk seperti ini. Ada juga yang nasi lemaknya yang isinya lain. Nah, tergantung tempat sarapan tersebut. Nah, nasi lemak yang ditampilkan ini adalah nasi lemak yang identik di negara Malaysia. Nah, identiknya seperti itu teman-teman. Jadi isi-isinya yang seperti yang saya di gambar tersebut. Jadi teman-teman bisa merasakannya di tempat sarapan atau kita juga bisa buat sendiri, tapi tergantung pribadi orang masing-masing. Nah, selanjutnya di sini ada roti gendang atau disebut roti goreng. Nah, di sini roti gendang ini identiknya dengan isi ikan atau abon ikan. Nah, jadi di Kepulauan Riau ini ada tempat istilahnya oleh-oleh itu. Nah, jadi dari roti gendang ini, jadi kita dapat membelinya di tempat oleh-oleh maupun di rumah makan Mita Rempa. Nah, di rumah makan Mita Rempa itu juga menjual roti gendang loh teman-teman. Jadi di sana tempatnya adalah kita bisa memesannya secara langsung dan bisa digoreng maupun dalam bentuk freezer. Nah, selanjutnya yaitu di sini adalah siput sedot. Nah, ini identik juga dengan makanan khas Melayu. Biasanya siput sedot ini dimasak dengan bumbu kuning juga loh teman-teman. Nah, jadi kita dapat membelinya itu bisa di rumah makan masakan Padang ataupun tempat makanan yang prasmanan. Nah, biasanya mereka ada menjual siput sedot ini.